Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali hari ini 29 Ramadan 1441 Hijriah, saya malah bisa kembali berjumpa dengan Anda di program kesayangan kita bersama Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur. Nah, tentunya telah kami siapkan tema yang sangat menarik dan terhangat diperbincangkan, tradisi mudik dengan kondisi virus. Seperti apa pembahasannya dan siapakah narasumber sore hari ini? Saksikan Gemar Ramadan sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah Anda sudah bergabung dengan kami di Gemar Ramadan. Tema kita hari ini tradisi mudik dengan kondisi virus, dan telah hadir yang akan memaparkan dengan jelas Bapak narasumber kita Dr. Andes Suudi Sulaiman. Beliau adalah pengasuh As-Salam di TVRI Jawa Timur. Kita sapa. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Sugeng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ye. Tampak beda ini Yai ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Gitu. Jadi ini di hari kedua H-2 ya, Iya, menjelang betul. Hari Raya Idul Fitri, Gitu. maka tentunya tema kita hari ini adalah tradisi mudik Iya. dengan kondisi virus. Betul. Bagaimana tanggapan panjenengan, Yai? Begini, Nggih. sebelum kita berbicara tentang masalah tradisi mudik, Iya. kita tahu yang namanya Ramadan diawali dengan melihat bulan dan diakhiri dengan bulan. Iya. Ya. Sumu liru'yati waftiru liru'yati. Berpuasalah kamu kalau sudah melihat bulan dan bertakbiralah kamu kalau sudah melihat bulan. Nah, hari ini nanti sore mungkin Kemenak Pusat Amarikan Isi dan Isbat ya. Iya. Mungkin diperkirakan informasinya baik NU Muhammadiyah itu kalendernya mungkin sekitar tanggal 24 Idul Fitrinya. Baik, serempak Saya nggak ya bicara ini. itu ya. Iya. Yang jelas ada tradisi mudik. Iya. Ini sesuatu yang kaitannya dengan masalah bukan hanya secara budaya. Sebab ini adalah suatu kebahagiaan kalau sudah berjumpa selaku silaturahim. Betul. Itu intinya ke sana. Iya. Makanya apapun yang tidak dilakukan akan dilakukan supaya bisa bertemu dengan keluarga, dengan handetolan kerabat, terutama dengan orang tua kalau Betul masih ada. sekali. Ya. Cuman sekarang kondisinya adalah kondisi mudik dalam keadaan COVID seperti ini. Iya. Nah sekarang bisa disiasati. Kalau memang pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini supaya tidak menyebar dan cepat sirna dari Indonesia, tentunya nanti silaturahim itu bisa lewat dengan cara yang lain. Teknologi canggih dengan komunikasi, apakah dengan Telkom, apakah dengan dengan WhatsApp atau dengan yang lainnya. Memanfaatkan IT yang betul, ada. Betul. Intinya itu yang penting esensinya. Orang mudik itu esensinya itu adalah silaturahim. Silaturahim. Itu intinya. Baik. Di samping menumpahkan rasa kangen kepada keluarga, sekian tahun tidak berjumpa. Tapi intinya itu adalah silaturahim. Ya. Nah, dalam kondisi tertentu seperti COVID Corona ini, maka silaturahim bisa disiasati dengan video call misalnya, call, meskipun kurang gayeng, ya kan? Kadang-kadang ada orang mudik itu, mohon maaf, itu katanya dengan kangen masakan orang tua. Nah, itu yang tidak Dan bisa ya, didapatkan ya. ingin berjumpa dengan teman lama. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri, siapapun, termasuk saya dan mungkin jenengan. Cuman dalam kondisi semacam ini, mohon maaf, kita ikuti protokol kesehatan. Kalau memang kita berada di luar kota tidak mungkin, ya gitu saja. Baik. Toh nanti kita silaturahimnya bisa lewat video call dan lain sebagainya. Iya. Nggih. Tapi ada pendapat masyarakat nih misalnya Yai. Saya sudah bisa pastikan kok keluarga saya yang di desa itu sehat. Kemudian saya juga nanti mau mengikuti anjuran pemerintah, cuci tangan, betul. kemudian menjaga kebersihan lingkungan misalnya. Itu bagaimana kalau mereka yang berpendapat Hampir begitu? semua orang punya keyakinan seperti itu. Iya.
Hampir semua orang punya keyakinan seperti itu. Tapi permasalahannya, ada kalanya kalau kita dengar informasi, orang tidak merasa sakit. Betul. Orang tidak merasa terinfeksi atau terpapar dengan COVID. Nampaknya sehat. Tapi begitu Merasa dengan sehat. orang yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, apalagi, mohon maaf, orang yang di kampung itu sudah terkena penyakit bawaan, akan tambah mudah terpapar dengan corona itu. Baik. Makanya salah satu langkah cerdas, ikuti saja saran pemerintah, himbauan pemerintah, toh mudik tidak mengurangi makna Idul Fitri. Betul. Esensinya itu kan Idul Fitri, kembali kepada fitrah itu. Iya. Orang bahagia itu macam-macam. Yang terpenting kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan paripurna, itu suatu kemenangan. Masya Allah. Memang akan tambah lengkap kalau hablum minallah, dengan kita menyelesaikan Idul Fitri sudah tuntas, akan tambah bagus hablum minan nas. Vertikal horizontal ini kita akan menjadi lengkap. Sebab itu salah satu di antara ciri orang muttaqun itu. Orang diperintahkan puasa kan goalnya satu, stresinya la'allakum tattaqun. Iya. Nah, aplikasinya hablum minallah, vertikal kepada Allah bagus, hablum minan nas juga bagus. Nah, tidak menutup kemungkinan tatkala kita bergaul selama di kampung, lalu kita pergi tanpa pamitan atau paling tak memberitahukan, mungkin kita punya khilaf dan salah dengan kerabat, dengan family, dengan saudara. Tapi karena kita berada di luar kota, tidak memungkinkan pulang, saya yakin keluarga kita pun juga memaklumi. Sebab apa? Yang terpenting itu adalah silaturahim, mohon maaf, tidak harus saling bertemu. Dengan video call pun juga boleh. Malah dulu sebelum ada teknologi canggih, malah dengan kartu lebaran. Kadang-kadang nyampainya sudah lama. Ya kan? Nah, ini kan disiasati saja. Baik. Tapi kalau mereka yang keadaan dilema ini ya, misalnya ibunya sakit parah, kita dikhawatirkan, ya ndak disi kerseng gitu. Cuman keadaan memang sudah kritis, kemudian kita rumah sudah di kota. Bagaimana dengan aturan pemerintah ini, lebih baik kita bertahan untuk stay at home itu atau harus jenguk orang tua ini, Yai? Iya, itu kadang-kadang itu kenyataan ya. Orang tua sakit, kita yang diharapkan. Nah, mohon maaf, satu sisi memang kita sehat, bisa jadi begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan akan terpapar COVID yang kita tidak tahu. Dalam perjalanan. Mungkin loh ya, mungkin. Untuk orang tua mungkin masih bisa berjumpa atau tidak bisa dengan langsung. Karena kalau tahu dokter, kita pun akan dilarang juga. Nah, makanya yang terpenting sekarang, itu bukan masalah mudiknya. Karena kondisi loh ya, kalau tidak kondisi normal, wah mudik suatu keharusan. Gitu karena di situ ada silaturahim, ada tepung kangen, menceritakan, dan yang penting adalah saling memaafkan. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak memungkinkan karena kondisional, ya bisa dengan cara-cara video call dan lain sebagainya. Ya. Berbicara tentang mudik itu adalah silaturahim ya, Inje. Bisa disampaikan apa sih sebenarnya fadilah daripada silaturahim sendiri? Kan tidak dengan mudik pun kita masih bisa, Inje. Banyak orang silaturahim itu. Nabi dawuh silu arhamakum walau bisalam. Hendaklah kamu silaturahim meskipun dengan salam. Apa dampaknya? Satu, akan menambah usia panjang, akan menambah rezeki. Man arada yubsata fi rizqihi wa yunsha'alau fi umri falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, usianya dipanjangkan oleh Allah, hendaklah kamu silaturahim. Ya, ini dalam kondisi normal loh ya. Dalam kondisi normal bisa bertatap muka. Kenapa begini? Nabi Sulaiman pernah dawuh, alfu sodikin qalilun wa adwun wahidun katsirun. 1000 teman itu sedikit jika dibandingkan dengan musuh satu. Masya Allah. Kalau kita ketemu dengan siapa, biasa saja kalau kita punya musuh. Jangan-jangan ke masjid ketemu orangnya. Jangan-jangan ke mall ketemu. Jangan-jangan di kampung ketemu. Padahal satu. Nah, diharapkan kita silaturahim ingin menetralisir kalau kita punya musuh misalnya, kita selesaikan biar kita tidak punya. Itu salah satu di antara. Tapi yang jelas orang yang suka silaturahim itu, mohon maaf, usianya akan dipanjangkan oleh Allah. Bisa jadi secara nyata memang ditambah usianya oleh Allah. Kalau memang tidak, namanya harum. Di kampung itu gak koyok bapakmu.
untung bapakmu, enteng silaturahim. Nah itu kan karena namanya sering disebut seakan-akan orangnya hidup. Ini termasuk makna majazi daripada busanya dipanjangkan oleh Allah. Banyak sekali manfaatnya silaturahim. Selain dipanjangkan umur ya? Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Subhanallah. Iya kan? Kalau kita mampir, minimal meskipun nggak merekam, air putih kan dapat. Kalau berbentuk finansial. Tapi jangan lupa, orang kalau sudah silaturahim ketemu dengan teman, itu bahagia. Betul. Kalau perasaan bahagia, imunitas organ tubuh kita akan bertambah. Itu jangan lupa. Sebab selama ini masyarakat menerjemahkan rezeki mesti konotasinya satu, finansial. Betul. Padahal yang rezeki tidak harus berbentuk finansial. Awak waras rezeki. Rumah tangga yang tentram dan damai rezeki, putra-putri yang soleh-solihah rezeki, banyak macamnya rezeki itu. Tetangga kanan kiri yang saling bagus itu juga rezeki, banyak sekali. Dan ini bisa kita bina lewat silaturahim. Masya Allah. Ya. Sudah hanya 2 itu aja ya? Ya banyak lagi dong manfaatnya. Allah, gitu jadi ya? begini, kalau misalnya kita mau silaturahim, kenapa kok ada kesehatan? Kadang-kadang begini. Ada seorang keponakan, lama nggak datang silaturahim pada Pak D-nya, ditanya, kenapa sih kamu nggak pernah muncul? Maaf D, anak saya itu sakit. Sakit apa? Panas. Sudah dibawa ke dokter? Sudah. Sudah dipijitan? Sudah. Apa kata Pak D-nya? Makmu bien, ibumu bien, waksa panas begitu. Parutnya kunyit, kasih madu. Ternyata itu tombe itu dari hasilnya silaturahim. Masya Allah. Kan baik, banyak menarik sekali perbincangan kita ya. Kita lanjutkan nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Gema Ramadan sesaat lagi akan segera kembali. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah Anda masih bersama kami di Gema Ramadan. Dan saya infokan kepada Anda, bagi Anda siapa yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Tema kita hari ini tradisi mudik dengan kondisi virus. Insya Allah sudah siap narasumber kita yang akan menjawab semua pertanyaan Anda, Bapak Dr. Andes Suudi Sulaiman. Baik, Yai, tadi dijelaskan banyak sekali fadilah daripada silaturahim. Ada panjang usia, kemudian memperbanyak rezeki, kemudian bahkan dapat obat ya dari barokahnya silaturahim. Nah, dari sini tentunya masyarakat itu loh yang bikin berat itu, Yai. Melihat besarnya fadilah itu. Bukan itu saja. Bahkan yang pernah dawuh, asra'ul amali thawaban silaturahim. Amal ibadah yang dipercepat pahalanya itu adalah silaturahim. Masya Allah. Dan jangan lupa, min akbaril kabairi, termasuk rangkaian dosa besar itu 3. Pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Nomor 2, wa uququl walidain, durhaka kepada bapak ibu. Nomor 3, wa qat'i rahim, dan memutuskan tali kekerabatan. Nah, khawatir akan kena dampak ini, makanya masyarakat yang berada di rantau ini pasti ingin pulang. Siapapun ingin pulang, apalagi kalau orang tua masih ada, saudara masih ada, lengkap, pingin itu. Cuma sekali lagi dalam kondisi semacam ini, justru mungkin karena seringnya derasnya informasi, saudara kita, keluarga kita yang ada di desa atau di kampung maklum, kita pun juga maklumi. Karena apa? Menjaga kesehatan itu jauh lebih fardu ain. Apalagi kalau kita kepulang mendatangkan madhor kepada orang lain. Ini jangan sampai. Nah, makanya silaturahim bisa disiasati dengan cara seperti itu, ya kan? Dengan cara seperti itu. Apalagi misalnya kadang-kadang pingin oleh-oleh dari kota, sekarang kan bisa dipaketkan lebih awal. Iya, betul. Dipaketkan lebih awal, ya kan? Kalau mungkin keponakan kita bikin pakaian baru yang dibelikan dari luar kota, kan bisa dipaketkan. Itu teknis saja. Tapi yang mau menikmati hasil panen ya di desa. Tapi juga kan bisa makanan dipaketkan ke kota, sama saja. Jadi kalau beras berat ya. Anjay. Baik ya. Ada ini sih, bagaimana sebenarnya mudik dalam perspektif Islam itu ya? Begini kan. Orang-orang saking pinginnya sampai di kampung halaman, mensiasati supaya mudik itu berbagai macam cara, ya kan? Kita lihat sendiri di tayangan-tayangan TV itu, ada sampai mobil di atas mobil derek, di dalamnya ada orang, konangan di Ngawi, itu mau pulang ke daerah Madura. Itu apa? Saking pinginnya untuk mudik. Betul. Tapi sekali lagi, pemerintah menjaga untuk keamanan bersama, kepentingan bangsa,
Jangan hanya karena mudik seorang satu kampung kena. Iya, betul. Meskipun kita sama-sama tidak tahu, tapi orang yang dari luar kota terhampir bisa mudah terpapar dengan yang lainnya. Makanya pemerintah menjaga kita, ayo sekarang mudiknya ditunda dulu. Mungkin kalau sudah COVID nyatakan sudah hengkang dari Indonesia, silakan kita mudiknya belakangan. Nunggu Ya aman kan? ya. Jadi Nggih. tidak cancel ya, tapi Ya. ditunda ya. Ditunda, Ya. nggih. Ditunda mudiknya. Baik. Tapi ada hikmah ya daripada dilarangnya ini untuk mudik. Segala sesuatu mesti ada hikmahnya. Iya. Satu minimal, kos transportasi tidak keluar. Nah, Itu baik. salah satu di antaranya kan. Bisa diserupakan dengan bentuk lain. Misalnya sampai yang luar kota, itu kalau kosnya Masya Allah. Itu bisa sebagainya. Jadi semuanya itu ada manfaatnya. Iya. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Kenapa sih begini? Sekali lagi saya katakan, Iya. kita diperintahkan puasa strengthnya satu, la'allakum tattaqun. Iya. Aplikasi takwa itu satu, hubungan vertikal kita kepada Allah bagus, karena kita sudah menyelesaikan puasa kita di bulan Ramadan. Dalam satu hadis, kayaumi waladatu ummu, kita nanti bersih dari segala dosa seperti bayi yang dilahirkan. Iya. Sudah 0, kita 0.0 pada urusan hablum minallah. Nah, hablum minannasi nggak bisa. Nggak bisa. Makanya saya sampai ada ungkapan, mohon maaf, Iya. nggak usah ditirukan. Podo-podo atau sama-sama orang punya salah kepada Allah, kepada semua manusia, itu masih mending punya salah kepada Allah. Meskipun ngomong semacam tidak boleh. Ya Allah. Dalam artian minta maaf. Sebab kalau kita punya salah kepada Allah, maka kapanpun, dimanapun kita bisa tobat, istighfar, dan mohon kepadanya. Tapi kalau kita punya salah kepada semua manusia, selama belum ada akad antara saling memaafkan, jangan berharap itu. Makanya salah satu di antaranya disertai dengan mudik semacam ini. Nggih. Baik, kita terima dulu Nggih. pemirsa yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Ya. siapa di mana? Saya Bapak Winarto di Kare, Kabupaten Madiun. Madiun, Masya Allah, jauh Iya. sekali. Nje, Pak Winarto, monggo. Iya, ini saya mau nanya kepada Bapak Yai. Kalau dulu sebelum ada COVID, ini kan orang mudik itu mau bersilaturahmi dengan harapan nanti juga meminta maaf. Nah, tatkala nanti kita bersalaman diniati dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan menghilangkan dosa. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19, apakah kita tidak bersalaman secara langsung? Apakah dosa kita itu bisa hilang? Baik. Demikian, Bapak. Ya, terima kasih. Mohon pencerahan. Terima Ya, kasih. Pak Winarto, Wassalamualaikum bagus sekali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Indah sekali ini Ya, pertanyaannya, Yai. Pak Winarto dari Madiun, Madiun. terima kasih. Pak Win, saya minta maaf nggak pakai kopiah Pak Win. Kopiahnya dikelis salah Disebut bawah. Yai udah Iya. pakai kopiah. Iya, dia agak ngomong mesti iki sopo gitu ya. Kopiahnya tertukar dengan punya Paling, anak. Saya J. mohon maaf. Pak Win, Allah memaafkan tidak harus lewat jabat tangan. Yang penting ikrar, saling mohon maaf itu yang terpenting. Baik. Memang akan tambah utama dan tambah lengkap kalau pakai jabatan tangan. Bahkan dalam satu riwayat, Ya. kalau jabatan tangan satu muslim satu dengan yang lainnya, itu dosa itu lontrok di antara sela-sela jari kita. Masya Allah. Cuman sekali lagi dalam kondisi COVID semacam ini, Iya. cukup ikrar saling minta maaf itu juga cukup. Ya, Iya. misalnya saya dengan Pak Win, Pak Win, ngaturaken sedaya kepatan ngaput lahir batas, ya sudah. Nggih. Tidak harus dengan jabat tangan. Nggih. Bahkan anak muda sekarang, halo 00 bro, ya kan begitu. Iya, iya. Tidak harus dengan pakai jabat tangan. Iya. Memang utama dan tambah lengkap kalau pakai jabat tangan. Tapi sekali lagi dalam kondisi semacam ini, kalau niat kita tulus saling memaafkan, Allah pun tahu dan Iya. itu pun akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Begitu. Yang penting Nggih. ikrarnya. Ikrannya. Ikrarnya saling memaafkan itu penting. Insya Allah Ya. yang sesuatu terungkap dari hati akan Ya, sampai betul. ke hati ya. Nggih, Nggih. itu yang terpenting itu Baik. begitu. Itu Pak Win ya, sudah dijawab. Dan saya mengajak kembali ke pemirsa, silakan. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. J, dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Bu Maisaro di Gresik. Ibu Maisaro di Gresik. Alhamdulillah. Beliau juga pemirsa setia ini ya. J. Iya. Monggo Bu Maisaro. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam, Bu Maisaro. Ade tanglet
sakmenika lak mboten angsal niku sholat Id di masjid. Kalau di keluarga saya itu mau melaksanakan sholat Id, yang jadi imam itu anak saya laki-laki. Cara mengerjakannya itu bagaimana? Apa ada qomat? Apa ada apa itu khutbah gitu Pak Yai? Ya. J, sudah terima ditangkap kasih. pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Maisaro di Gresik, monggo Yai. Bu Maisaro, sebenarnya kita sudah punya buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemenak tentang masalah sholat Id di rumah. Ya. Bisa. Jadi boleh ya Inje sholat di Boleh, rumah? dalam Baik. kondisi semacam ini boleh. Iya. Meskipun ada yang kurang sependapat, tapi kita hormati sajalah. Sementara dalam kondisi semacam ini, untuk menjaga kemaslahatan umat lebih, cakupannya lebih amal, lebih umum, menghindarinya dengan sholat Id di rumah misalnya. baik. Apakah dengan pakai qomat? Ya tidak harus. Tidak harus. Kalau tahu pakai qomat ya ada masalah. Apakah pakai khutbah? Kalau memang di antara mereka bisa ya silahkan. Iya. Yang terpenting itu sholat Idnya. Sholatnya. Memang sholat itu rangkaiannya dengan khutbahnya satu paket, ya satu paket. Masuk rukun ya khutbah itu Yai. Salah satu di antaranya, ya satu paket sholat Id itu memang ada sholat Id, sholat Jumat itu ada khutbahnya. Iya. Dalam kondisi semacam ini maka tidak berlaku sesuatu yang baku. Iya. Kita kembali kepada kaidah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang dalam keadaan terpaksa itu bisa memperbolehkan sesuatu yang asalnya harus dikerjakan. Baik. Ya. Karena apa? Sekali lagi kondisinya, kondisinya. Betul. Yang penting kita sholat Id di rumah, anak kita laki-laki ngimami sama, setelah takbir kita baca takbiratul ihram, kita menjawab takbir 7 kali, antara takbir 1 dengan lainnya diselingi dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Nah, nanti rakaat kedua setelah bangun dari sujud, sebelum kita baca surat Fatihah di rakaat kedua, kita dianjurkan baca takbir 5 kali. Ya kan? Baru nanti salam. Kalau misalnya dalam satu rumah ada 10 orang dan ada yang mohon maaf dari pesantren ingin khutbah, silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Malah lebih bagus bagus ya. Sekali, iya, bagus sekali. Iya. Kalau memang tidak ada, yang penting sholat Idul Fitrinya, ya, tanpa khutbah, karena kondisional. Sekali lagi kondisional, ya. Baik, itu Bu Maisaro di Gresik, mudah-mudahan bisa diterima jawaban dan penjelasannya. Nah, ya kita kembali ke bab mudik tadi, Saya pernah ini terkait dengan aturan pemerintah yang dilarangnya itu ada sanksi-sanksi kah, ya? Iya. Minimal sekarang di desa-desa dipraktekkan siapapun yang mudik akan dikarantina 14 hari. Masya Allah. Dan ini banyak, mohon maaf. Mohon maaf. Ini cerita saudara saya di Surabaya itu dia jualan, mohon maaf, tahu dek. Karena kondisinya setiap masuk gang tertutup dia pulang. Sudah diingatkan jangan pulang. Begitu pulang langsung dikarantina. Dikarantinanya di mana ya? Ya di balai desanya dia. Oh, di balai desa. Kebetulan dia, mohon maaf, orang dari Lamongan. Sehingga dia menyesal, getun. Ya Allah. Satu sisi ingin silaturahim dengan keluarga, tidak bisa. Pas momentum Idul Fitri dia masih dikarantina. Ya Allah. Nah, karena apa? Nekat sekali lagi nekat. Sekali lagi karena pemerintah ingin kemaslahatan umat. Ingin kemaslahatan umat. Iya kan? Jadi jangan sampai terjadi seperti Bapak yang tadi. Betul. Makanya mohon maaf. Sebab begini, hablum minallah itu juga penting, hablum minas juga penting. Baik. Ya kan? Makanya sampai ada guyonan itu ya. Mari dengan halal bihalal kita ciptakan hablum minallah, hablum minannas. Karena orang yang enggak terbiasa ngomong begitu ngomong. Mari dengan hablum kita katakan album minallah, album minannas. Halbum begitu. Halbum. Iya, ditepak-tepakkan itu ya. Baik, ya saya pernah mendengar istilah mudik ke surga. Itu bagaimana ya? Jadi begini, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang itu kalau sudah kualitas takwanya dahsyat di hadapan Allah, kepada Allah bagus, sama manusia bagus, sehingga ada omongan wong gak ono balung rine saking apike, nanti akan diundang oleh Allah. Apa?
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang aku cintai dan masuklah pada surga. Itu yang namanya mudik ke surga. Jadi ada kaitannya, kenapa kok mudiknya ke surga? Berarti awal lahirnya di surga gitu ya ini. Bagaimana Begini itu? kan, sebagaimana kita ketahui Allah menciptakan Nabi Adam kan di surga. Oh baik. Ya kan? Jadi asalnya manusia itu adalah penduduk surga. Masya Allah. Karena ada khilaf yang dilakukan oleh Nabi Adam, meskipun dalam Al-Quran tidak ditemukan unsur kesengajaan, karena tipu dayanya setan, akhirnya dideportasi. Ya Allah. Jadi aslinya manusia itu adalah penghuni surga, penduduk surga. Diharapkan nanti pulangnya pun juga kembali ke surga. Baik. Salah satu untuk menuju sana, aturan yang ditetapkan oleh Allah secara bagus agama. Dalam ini agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa Amin. mudik ke surga enggak ya? Amin. Ya Allah. Ya. Kalau kita melihat seseorang yang mau mudik di dunia saja ke desanya itu bekalnya nggih begitu banyak, apalagi kita mau mudik ke surga ya Allah. Tetapi ya ada kesalahankah selama ini dalam pandangan Islam ketika seseorang itu mudik atau merayakan lebaran itu ya? Begini, Nggih. kalau mudik hanya ingin show, kalau ingin pamer hasil kerjaan di kota, itu yang mudik, yang mubadir itu. Nah, itu dia. Apakah mungkin ada? Mungkin saja. Baik. Jadi budaya yang di kampung masih murni origin, akhirnya datang misalnya yang TKI misalnya, di luar negeri misalnya pulang dengan budaya saya dibawa, dengan model pakaiannya dibawa, maunya ingin tampil beda. Betul. Ya kan? Lupa bahwa di kampung itu karena anaknya pendidikannya sudah maju, ya kan? Sehingga justru kadang-kadang malah norak, malah katrok, ya kan? Iya. Nah, kalau hanya sekedar show, pamer dengan hasil kerjanya, itu yang tidak bagus. Dan Niatnya tidak lagi bagus. bukan hanya karena lillah silaturahim, Baik. tapi ada niat unsur-unsurnya itu. Iya. Baik ya, tidak Nggih. terasa kita sudah di penghujung ini Oh, ya. nggih. Monggo kesimpulan dari semua pembahasan Kesimpulannya, yang namanya silaturahim tidak harus berjabat tangan. Orang minta maaf tidak harus berjabat tangan. Ya. Lewat yang penting ikrar kata-kata tulus dari kita untuk saling memaafkan. Kalau memungkinkan untuk bertemu dalam kesempatan, mari kita ikuti anjuran pemerintah minimal lewat protokol yang namanya kesehatan. Mudah-mudahan corona cepat diangkat dari bumi Indonesia, Amin, amin, Surabaya, amin. minimal Amin. dari keluarga kita masing-masing. Baik. Amin. Baik, terima kasih Nggih, banyak ilmunya sami-sami. ya, mudah-mudahan manfaat Nggih, amin. dan berjumpa lagi di Amin. lain waktu dengan Insyaallah. keadaan yang sehat ya. Nggih. Baik pemirsa, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita sore hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita bahas bermanfaat. Saya malah mohon undur diri, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.